implementasi. Ya. Nah, profil pendidikan di SMA Negeri 1 Gondang itu seperti apa? Ini Bapak Ibu nanti di laporan komprehensif itu di rapor itu sudah muncul semua. Next ya, kita lihat. Ini tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi nanti setelah dari profil pendidikan itu, ini kan ada direncanakan berbasis data. Jadi nggak ngawur lagi. Jadi kalau Pak Polo dan teman-teman misalnya di Guna ada program seperti ini, workshop ini. Program ini apa? Apa hanya tanpa direncanakan, tahu-tahu spontan, ayo kita membantu aja. Ya, kalau ada uang sekian, itu nggak bisa seperti itu. Berarti kegiatan apapun yang modelnya, apalagi menggunakan dana BOS, itu harus berbasis data. Jadi betul-betul nanti ada bisa dipertanggungjawabkan. Dan datanya dari mana? Dari rapor pendidikan itu. Jadi ILB identifikasi, kemudian direfleksi dan benahi. Ini tahun 2022-2023 seperti itu. Nah 2024 yang terbaru IRBB. Jadi yang B yang terakhir itu ada 2. Identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian setelah ditemukan masalahnya rencanakan. Kan gitu kan? Rencana pembenahannya seperti apa. Kemudian B yang pertama itu adalah benahi perencanaannya. Kalau sudah direncanakan tapi perlu dibenahi, jangan-jangan ada yang keliru, kurang tepat pembenahan. Terus B yang kedua itu benahi implementasinya. Jadi kalau di sana awalnya cuma menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akan masalah, tapi B-nya itu ada 2, 2024 yang terbaru. Jadi ada benahi perencanaannya, kemudian benahi implementasinya. Dan di 2024 saya dapat bocoran juga, di sana ada 4 pilar cita-cita sekolah yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Jadi sekolah yang seperti apa? Di antaranya adalah bahwa sekolah-sekolah di Indonesia ini itu diharapkan sekolah semuanya program-program kerja itu berpusat pada siswa, berpihak pada siswa. Itu kalau bisa kegiatan seperti ini masuk nggak nanti larinya ke berpusat pada siswa? Gitu ya. Kemudian ada sekolah yang bebas dari, ini contoh aja, bebas dari perundungan, toleransinya besar. Nah nanti kita kupas ada rapor pendidikan di SMA Negeri 1 Gondang, itu iklim kebinekaan seperti apa, iklim sekolahnya seperti apa, yang kurang apa. Nah itu kita benahi di sana. Ini kita terus saja coba itu. Nah di sini kalau yang sebelah kiri sumber data, ternyata sumber datanya banyak Bapak Ibu. Ini slide ini saya ambil langsung dari kementerian itu Bapak Ibu. Jadi dari Asesmen Nasional, Dapodik, Sulinjar, dan seterusnya, itu data-data itu data D3 Bapak Ibu. Ini nggak bisa dibohongi kan? Jadi memang banyak sumber. Jadi asesmen hasil rapor itu bukan hanya sekedar para siswa yang kelas berapa ya? Kelas 11 ya. Bapak Ibu tahu nggak alasannya? Mengapa kelas 11? Mengapa bukan kelas 10? Mengapa bukan kelas 12? Ini sempat saya pertanyakan, sempat jadi diskusi supaya ini valid sebenarnya. Tapi ini Bapak Ibu ya, cuma saya berikan gambaran sedikit. Kalau kelas 11, siswa kelas 11 jadi responden tahun 2023 ya. Jadi asesmennya itu dilaksanakan tahun 2023. Itu kelas 11. Tahun depannya otomatis hasilnya ini kan tahun depan diketahui. Padahal tahun depan itu nanti respondennya kan beda lagi si siswa itu. Dalam pikiran saya
hasil analis asesmen itu berhasil atau tidak, sebenarnya kan subjeknya harus sama, tapi ini beda. Anak kelas 11 itu sudah dari kelas 12, yang kelas 10 dari kelas 11. Mereka berikutnya, mestinya yang tahu itu nanti yang kelas 11 lagi. Pada saatnya kelas 12, mestinya yang kelas 12 itu dites lagi kan tidak asesnya. Tapi itu nggak bukan begitu. Tetapi kita ambil begini Bapak Ibu. Ketika siswa itu kelas 11, kemudian jadi responden waktu itu, kemudian sekolah membenahi, dan dia sekarang jadi kelas 12, dia yang menilai perubahan itu terasa nggak oleh mereka. Tapi pendapat itu nggak masuk ke instrumen, kan gitu. Nah, seperti dalam riset ya, dalam penelitian riset dan development R&D itu kalau Bapak Ibu misalnya modulnya itu diakui valid, berarti modulnya itu kan dicoba dulu. Kalau itu sudah valid kan itu ya, reliable dan seterusnya, baru nanti dicobakan lagi objek yang lain gitu, sampai benar-benar tingkat reliabilitasnya ya sudah sesuai dengan harapan, dan itu baru modul itu dilepaskan gitu. Jadi analoginya Bapak Ibu, ini menyebar ini ya. Saya ambil nafas dulu. Mudah-mudahan maksud saya nanti kalau sudah kuat saya lepas kemana-mana ya bicara saya. Analoginya, kurikulum merdeka. Mengapa banyak sekali? Sebenarnya kurikulum merdeka itu kalau memang fix, ya sudah, berarti kan sudah hasil dari uji coba yang gitu kan. Tapi kenyataannya itu enggak. Apalagi di modul-modul program pendidikan guru bergerak, aturan, regulasi, pengawas dulu pengawas pembina, berubah jadi pengawas pendamping. Sekarang balik lagi jadi pengawas pembina. Itu regulasi. Masuk kurikulumnya. Nah ini cerita kurikulum 2013. Saya sempat tadi malam kan satu kamar dengan Pak Kori, sempat diskusi Bapak Ibu. Ini tambahan sedikit ya. Behavioristic. Ya. Kalau di Indonesia tokonya, kalau saya sebut itu dari apa yang diungkapkan itu Pak JK. Ambil aja Pak JK ya. Pak JK itu tidak setuju UNAS dihapus ya. UNAS itu ciri behavioristic. Behavior itu. Behavior pasti ada tes anak ini berhasil atau tidak. Itu behavior. Nah sekarang Bapak Ibu di SMA 1 Gondang masih behaviornya, mindsetnya, paradigma pemikirannya Bapak Ibu masih behavior. Tapi tuntutannya konstruktivistik, kognitivistik ada situ. Di Oxford ada anak melanggar, dihukum nggak Bapak Ibu? Behavior dihukum nggak? Masih ada dihukum itu? Masih behavior. Pertanyaan besar, apakah behavior ini zaman sekarang ini kurikulum merdeka masih diperlukan nggak? Padahal hukumnya bukan behavior. Ini pertanyaan besar ini. Jangan-jangan akhirnya muncul, jangan-jangan nanti setelah 20 Oktober bagaimana nasibnya? Itu pertanyaan dulu, pertanyaan seperti itu. Nah nanti saya singgung sedikit masalah tentang behavior. Sebenarnya ada plus minusnya, kan gitu kan? Oke, kita coba itu. Nah di sini kembali lagi ke isinya, rapor itu gak main-main sebenarnya. Ya 8 SNP mulai dari standar kompetensi lulusan. Jadi yang bicara itu pertama itu outputnya. Kalau kurikulum merdeka ini, ya asesmen itu, ini kan pekerjaannya apa ya? Badan Standar Pendidikan, ya. Terus asesmen BSKAP, ya Badan Standar Kurikulum, kemudian asesmen pendidikan. Ini pekerjaan yang mengakses itu, ya itu akhirnya rapor ini. Bukan
beda lagi dengan yang namanya BPJP, itu nggak ada hubungannya dengan ini. Nah ini jadi 8 standar itu awalnya mulai dari standar potensi rusun, saya kira Bapak Ibu paham lagi. Ini sudah didesain seperti itu. A, B, C, D, E itu dimensinya. Nah dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu, itu wilayah, bukan sekolah. Jadi nggak mungkin ada di sana. Di sekilas saja. Kita terus di sini dilanjut. Nah ini penjelasannya untuk dimensi-dimensi itu. Ini kalau kita satu-satu habis waktu 2 bulan. Nah ini prosesnya, begitu jelimetnya pemerintah itu memikirkan bahwa siklus asesmen itu nggak sembarangan. Jadi mulai betul-betul di atas demikian. Kita jangan fokus pada rapor itu. Jadi indikator dalam profil pendidikan di dalam rapor itu proses apa? Karakteristik kepala sekolah, kualifikasinya di data, ya, kompetensinya juga di data, kemudian sikap, keyakinan, nilai-nilai juga itu dari sisi karakteristik kepala sekolah. Guru juga sama, kualifikasi, kompetensi, sikap dan sebagainya. Bapak itu kan disulitkan ya, tadi datanya ada di sana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah S2, yang awalnya S1 jadi S2, cepat-cepat lapor, masukkan ke dapur, karena itu jadi data. Pokoknya dapur itu harus selalu diupdate, karena itu menyangkut nanti di sana. Nah ini Bapak Ibu saya screenshot aja ya. Ini intinya kondisi satuan pendidikan Anda SMA Negeri 1 Gondang 2024. Ini saya mohon maaf pakai akunnya Pak Yong, Mr. John. Oh ada. Ya, saya tidak bisa masuk Bapak Ibu, tidak bisa ngambil kecuali ada akun Bapak Ibu jasa tertentu. Ya, saya minta izin, tapi ini akun yang saya cari yang lama, ini saya ambil. 2024 dibanding tahun 2023 SMA Negeri 1 Gondang kemampuan numerasi gak main-main ya, kemampuan numerasi mengalami peningkatan paling tinggi. Dalam pikiran saya, luar biasa ya. Sisi penalaran matematika bagus ini. Pikir saya kalau lihat dari sini ya. Kita bicara data ya, kan data itu. Tapi jangan senyum-senyum dulu. Benar gak ya? Hebat ya. Numerasi itu loh, peningkatan paling tinggi sama sebelumnya. Ada sekolah-sekolah lain rata-rata kan problemnya di literasi numerasi. Gondang, ya ada masalah numerasi. Sekolah paling tinggi. Di antara indikator lain, dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Ya. Kalau bahasanya Pak JK, pencapaian terbaik, gitu ya, bukan terbaik. Meski demikian, kualitas ini agak kayak gambaran. Kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, mulai senyum-senyum. Numerasi paling tinggi, paling rendah kualitas pembelajaran. Apa salah satunya penyebabnya? Metode pembelajaran. Situ. Contoh upaya untuk membenahi ini adalah peningkatan pendidikan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Workshop ini salah satu solusi meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah sekarang Bapak Ibu refleksi, apakah selama ini mengajar di kelas metodenya begitu saja? Ya bisa jawab Bapak Ibu sendiri. Masih ingat gaya mengajar berada berapa Bapak Ibu? Pernah saya sampaikan dulu. Apakah Bapak Ibu eksposisi terus? Masuk kelas, Assalamualaikum. Pelajarannya berapa? Sekarang apa ini? Jerangkan sebentar, tujuan nanti ada PR. Nah, begitu terus? Atau pakai gaya diskusi? Diskusi terus. Siswanya diskusi sendiri, gurunya diskusi sendiri di luar. Apakah begitu? Apa praktis? Ya, pertama guru-gurunya eksak, masuk kelas, buka buku, ada soal begini, ini soalnya ya. Kalau ada soal begini, ini tulisannya.
jam pelajaran, suruh nonton video. Gurunya tidak menjelaskan. Aku ini senyum-senyum. Apa begitu? Di kurikulum Merdeka, gaya yang paling bagus itu diharapkan yang profesional adalah gaya investigasi. Cara guru investigasi itu, kalau ada yang belum mampu, remedi. Kalau sudah mampu betul, pengayaan kan gitu. Apa dasarnya Bapak Ibu melaksanakan remedi dan pengayaan? Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Bapak Ibu berdasarkan apa Bapak Ibu berani melakukan remedi? Langsung kurikulumnya Bapak. KKTB. Pak, saya nggak buat KKTB. Terus gimana? Ya pikiran saya aja. Nggak pantas kamu remedi. Mungkin ada yang begitu. Aku nggak pakai apa-apa. Pokoknya dilihat, saya lihat wajah kamu sudah muncul nilainya. Ada nggak gitu? Ada. Biasanya guru-guru apa sih? Masuk sekali dua kali di kelas itu sudah kelihatan gambarannya. Tidak usah ulang kamu. Lihat wajah kamu sudah ada nilainya. Nah, itu ciri yang investigasi. Nah, guru-guru yang investigasi ini hasil riset Bapak dosen dari UNJ itu mengatakan seperti ini. Jadi guru yang profesional itu guru yang berusaha betul si anak ini itu nanti munculkan teori positif. Dia bagaimana si anak ini bisa punya pengetahuan dengan caranya sendiri. Tapi kalau dia nanti ternyata dalam akhir perjalanan dia capaiannya kurang, dia harus direvisi. Tapi yang terakhir gaya inklusi ini yang diminta oleh di sekolah penggerak guru itu apa? Mengadakan atau melakukan asesmen awal. Terserah caranya seperti apa. Asesmen dulu, Bapak. Dilihat dulu. Ini memang nggak mampu ini. Jangan langsung karena kamu berusaha. Wah, itu pakai kacamata apa gangguan ini? Di depan aja. Ada yang tubuhnya tinggi, tapi dia ingin duduk di depan. Jangan, di luar laki-laki. Itu semuanya dia asesmen. Nah, asesmen awal itu nanti akhirnya dia melakukan seperti ini yang di PGP ya, keyakinan kelas dan seterusnya. Jadi gaya yang profesional itu menurut hasil riset itu adalah gaya investigasi dan inklusi. Nah, itu nanti bisa dikembangkan dengan lebih. Jadi di sini kualitas pembelajaran dari metode pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini menganalisis lewat explore. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Di sini aneh ya. Sama-sama. Kalau Ramadhan bilangnya rekod hijau itu nggak ada. Tapi saya potong masih kalau hijau ya. Kemampuan literasi naik dibanding tahun yang lalu. Tapi naiknya cuma 6,66. Lumayan ya, naik. Numerasi naik 8,89. Karakter baik Bapak Ibu. Tapi tulisannya turun 0,3. Jadi karakter siswa khususnya sana turun. Walaupun nilainya nanti sana gitu. Baik apalagi nilainya itu baik. Ada apa ini? Nah, ini refleksi semua. Tapi ingat ya, yang paling pokok adalah kualitas pembelajaran. Kita lanjut lagi. Ini 3 ya. Jadi ada 3 indikator: literasi, numerasi, karakter baik. Walaupun ada 7. Kemudian yang, nah di situ iklim keamanan. Komitenya keamanannya luar biasa. Baik ya, walaupun naik 0,67, tapi sudah hijau, sudah bagus. Berarti orang anak-anak di sana itu aman kan? Apakah
iklim kebinekaan, toleransi, saling menghargai, kan gitu ya. Ternyata naik 6,22. Kualitas pembelajaran sedang, walaupun naik 1,5. Nah ini yang digarap itu yang unik itu. Makanya di sana tertara kesimpulannya tadi, yang paling rendah adalah kualitas pembelajaran. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini di bagian rekomendasi prioritas, ya, saya screenshot itu. Jadi kualitas pembelajaran sedang, skornya 61,87, level 1, D1, D13 itu berarti sublevel. Saya nggak membacakan ya level sublevel, tapi di sini raport pendidikan memberikan informasi pada kita bahwa kualitas pembelajaran di SMA Negeri Gondang yang bermasalah itu tentang metode pembelajarannya. Kemudian di sana apa yang dibenahi? Peningkatan kompetensi gimana? Kemudian inspirasi kegiatan benahi apa ini? Nah ini apakah kepala sekolah yang membaca sendiri? Apakah TPS-nya, tim pengembangan sekolahnya? Apakah para wakil? Apakah semuanya berkumpul? Ini sebenarnya dibahas di Kombel. Saya di Kombel karena akan terlibat semua. Gitu. Saya tanya Bu Sunarsi, Kombel SMA Negeri Gondang sudah berapa kali kegiatan? 2 kali. Ya, lumayan ya. Walaupun 2 ya. Nanti akan teruskan ya, karena di kota-kota lain itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, nanti di setelah kegiatan itu tetap dapat yang namanya sertifikat. Karena itu nanti bisa diaplikasikan di PLN-nya itu. Nah ini turun, dukungan psikologis. Jadi kualitas pembelajaran 61,87 itu nilai total, skor total. 62,06 manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran 63,92. Ketika saya mengatakan 63,92 itu yang benar. Tapi ketika saya baca 63,92 itu salah. Itu ya, jadi biar paham nanti. Dia kalau cuma 92, kalau di belakangnya 12 angka, lalu dibaca seperti 69 itu nilai karakter, 92 itu nilai lantisan. Oke, itu 62,06, 63,92, 59,03 jauh dijumlahkan, dibagi 3 muncul angka 61,87. Itu perhitungannya seperti itu. Jadi manajemen kelas di SMA Negeri Gondang naik 0,1 dibandingkan skornya sebelumnya 61,45. Tetapi dukungan psikologis turun. Perhatian dan kepedulian guru. Jangan-jangan Bapak Ibu di sekolah, di kelas kurang perhatian pada siswanya. Kurang kepedulian di situ. Ya. Bagaimana saya peduli, Pak? Kalau saya sendiri keluar, ada jam pelajaran, mestinya saya ada di kelas, dia nggak ada di situ. Bapak Ibu sekali, makanya anak itu sebenarnya, apalagi ya era-era Gen Z model begini ya, Gen Alpha, apa itu namanya Gen ini itu, anak-anak sekarang kan nggak bisa dipaksa begitu ya, dilarang nggak bisa. Mereka maunya diajak bicara. Orang tua ditentang habis-habisan. Mereka itu ingin diperhatikan sebenarnya. Sebenarnya itu coaching, bukan coaching ya. Coaching itu adalah proses curhat. Kalau saya katakan itu curhat. Kepala sekolah mengcoaching guru ya. Ini cara itu gurunya. Sing repot itu kucing-kucingan. Kepala sekolah mengcoaching guru, gurunya mengcoaching kepala sekolah. Kok kayak gini, kucingan begitu. Nah ini kan ini salah satu aja ya. Lagi. Ini visi sebentar. Tadi sekilas ada visi misi. Nah ini Bapak Ibu. Apakah Bu Novi tadi kalau saya sempat, Bu Novi tanya visi, bagus ini. Kemudian ditemukan data yang diupload beda ya.
apakah Bapak Ibu di kelas selama memberikan pembelajaran itu kira-kira ingat gak visinya ini? Bagaimana mau ingat Pak? Hafal aja enggak? STM. Nah, yang belajar psikologi kognitif ada LTM, ada STM. Ya. LTM, long term memory, short term memory. Laki-laki, saya laki-laki juga, biasanya short term memory. Wanita biasanya long term memory. Contoh yang gampang aja, Bapak Ibu, laki-laki, kalau buka baju, lempar. Kecuali Pak Muni. Sudah dicuci, sudah disetrika. Apalagi yang masih bujangan. Pokoknya ditintakan aja gitu ya. Kalau perempuan kan beda. Ditata, kaos sana, hemeng sana, kan gitu kan. Apalagi yang sudah berkeluarga, yang punya anak yang mana, ini punya bapaknya, dan itu seperti itu. Dia seperti itu, dia ketika mau mengambil, waduh, besok saya ada kegiatan, saya mau ngambil baju yang ini. Laki-laki gogo, nanti bang bego ya. Nah, itu gara-gara membuat pendek. Kalau perempuan kalau sudah ada, di mana? Jangan kaos, langsung kita ambil. Itu biasanya daya ingat itu biasanya kalau udah ditanyain, langsung itu ibaratnya. Itu perlu latihan juga. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi visi misi tolong diperhatikan betul dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu selalu dicangkokkan gitu ke visi. Saya kalimat kemarin itu berbudaya lingkungan. Apakah berbudaya berbasis lingkungan? Apakah berbudaya lingkungan? Itu masih dalam pikiran saya masih Bapak. Ya. Kemudian ada sebenarnya visi itu memang visi itu harus terukur ya, dan punya target, terukur dan punya target. Semakin pendek kalimatnya itu semakin bagus. Ya, itu visi. Ada yang mengatakan jangan sampai lebih dari 12 kata. Ada yang mengukur sampai 10 kata. Tapi kalau cuma kalau cerdas, ya, terampil, dan itu kan slogan, moto, bukan visi. Apa? Yang mau dicerdaskan siapa? Nah, saya lihat kalau wujudnya peserta didik, peserta didik berarti sudah fokus pada siswa, peserta didik. Nah, seperti itu. Tapi pembelajarannya di kelas behavioristik. Gak jangan PR, push up. Gitu. Ada, jadi kesepakatan. Saya punya teman guru, ya kesepakatan dengan kelas. Terlambat 5 menit, push up 5 kali. Setuju? Udah, siswanya tepat. Suatu saat gurunya terlambat 25 menit. Bingung gurunya. Terlambat. Dia konsekuen. Push up 25 kali. Kalau Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, jangan ribet, jangan memperluas diri. Kalau bagi saya itu memperluas diri. Ya kalau badannya enteng gitu ya. Tapi kalau sudah oversize, overweight, mau push up 25 ya kalau Pak Budi masih ramping begitu. Oke, kita terus Bapak Ibu, ini saya percepat aja karena nanti Bapak Ibu bisa ngurus sendiri ya. Nanti bisa. Nah, kalau misalnya dibahas bersama ya di kumpul itu, ya. Sudah iklim keamanan sudah aman betul. Ini saya sebenarnya ini nomor 8 ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 9 ini di rekom prioritas itu diberi 12. Kalau rekom keseluruhan ya semuanya di rekom itu ya. Rekomendasinya literasi 93,33 luar biasa. Saya kurang tahu suku ini tinggi enggak numerasinya. 98 tinggi ya, hampir 100 ya.
93,33. Bisa ya? Menyalip Suko? Oh bisa Pak, pasti. Tapi Pak, nadanya kurang ini, mantap ini. Ya. Oke, kita ini pos 12. Nah, ini yang disampaikan Bu Sunasi tadi, ya, dari KM Bapak Ibu ya. Ada suruh pilih dia. Oke, nanti kalau Bu Sunasi sampai tahu. Saya ingin ini Bapak Ibu. Ini drill ya. Behavioristik ya. Mudah-mudahan di sini behavioristik itu kalau teori drill zaman saya masih SD dulu Bapak Ibu itu dipaksa. Apakah ada yang maksa? Ini guru matematik di sini saya ambil contoh aja. Rumus-rumus itu dipaksa nggak suruh hafal anak-anak itu? Ya, berarti drill. Drill itu adalah kata kuncinya pembiasaan. Anak-anak akan menjadi biasa disiplin kalau pembiasaannya dilakukan. Berarti behavior itu masih. Padahal maunya kurikulum mereka itu dia itu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia bisa berinisiatif sendiri. Bisa enggak? Sulit. Tapi kurikulumnya harus begitu. Kan sulit kan? Artinya Bapak Ibu jangan memaksakan diri harus mengkonstruk itu. Jadi tetap aja Bapak Ibu lakukan behavior itu, tapi sambil gitu ya, sambil lalu anak-anak ini bisa dengan sadar ya mendisiplinkan dirinya. Nah, kalau dalam guru penggerak itu ada istilah stimulus respon (SR), itu behavior. Tapi kalau sudah teori kontrol itu adalah yang konstruktivis. Itu teorinya begitu. Jadi kalau saya terlambat, siswanya ya, saya terlambat, nanti saya rugi. Itu kan dia hanya datang tepat waktu. Itu sudah bisa mengontrol dirinya. Itu yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu guru semuanya stakeholder, walaupun Bapak Ibu karyawan, kalau misalnya melihat pada siswa yang terlambat, itu diminta itu memberikan semacam apa ya, pencerahan pada siswa itu. Kalau behavior dihukum dia, tapi kalau konstruktif nggak dihukum, diajak dia. Makanya ada teori-teori itu, ya kan gitu. Posisinya sebagai apa? Sebagai manajer kan gitu kan, sebagai penghukum, macam-macam itu di guru penggerak, di program diajarkan. Di sini guru penggeraknya ada berapa? Termasuk Bu Sunarsi sendiri. Loh ya, itu nanti makanya kalau kumpul itu bisa ditularkan. Maksudnya begini. Ya kalau zaman saya dulu SD, kamu sih, wah gitu langsung, model militer. Bukan begini ya, bukan begini. Baliknya itu loh, gak enak itu. 3 kali 3 harus hafal, gak hafal pupus. Itu zaman dulu. Hak pembiasaan supaya dia hafal. Sekarang masuk orang nggak begitu. Dia begitu. Behavioris itu ada lagi situ kognitivistik. Kognitivistik itu Bapak Ibu sudah masuk ke ini arah-arah pikiran. Jadi Bapak Ibu pernah dengar nama Jean Piaget? Ya, kiat itu misalnya gitu. Jean Piaget. Ya. Kemudian ada tokoh-tokohnya, tapi gini Bapak Ibu ya, dari teori-teori pembelajaran. Jadi ini sedikit ya, saya cuma kita saling mengingatkan aja. Ada istilahnya asimilasi, kemudian ada akomodasi, kemudian yang terakhir equilibrium, keseimbangan. Itu teorinya Jean Piaget, asimilasi dulu. Jadi Bapak Ibu kalau ini yang lagi rame, misalnya Pak Yono ya, sudah punya pengetahuan Habib Pak Alwi itu, wah, keturunan Rasul. Maaf ya, ini kan lagi rame sekarang, lagi viral. Saya ambil aja yang viral. Dia Pak Yono itu sudah begitu. Pokoknya Habib Pak Alwi itu zuriat Rasul. Ini pengetahuan, sudah asimilasi. Muncul
ada pernyataan-pernyataan baru, baik gitu. Ternyata itu bukan ketuaan musuh. Diterima, waduh, kacau pikirannya. Itu akomodasi sudah. Perang di sini, akomodasi, asimilasi, ini harus ada keseimbangan, equilibriumnya. Disitulah orang itu akan belajar. Yang biasa, maunya begitu. Kognitif ada di situ. Nah, sekarang apa anak-anak itu model? Dan kalau diterapkan ya Bapak Ibu, ini kan teori ya. Nah, Indonesia ini menurut saya pribadi ya, saya maaf ya. Menurut saya pribadi, Indonesia ini negara yang latah. Saya mengatakan mulai dulu latah kita itu. Nanti Jepang punya kurikulum yang begini diikuti, lesson study dari sana diikut, proyeknya bubar ya bubar. Jerman punya ini ikut. Maka JK itu mengatakan kalau studi banding nggak usah ke Finlandia, India saja, cukup India. Padahal India itu behaviornya luar biasa. Supaya anak ini bisa lulus, dia harus melalui tes kesehatan. Orang tuanya sampai cari terpaksa gitu kan, supaya anaknya bisa lulus. Sampai begitu itu India. Tapi India memang bagusnya dia berdikari, kata beberapa kan waktu begini, berdiri di kaki sendiri, punya kurikulum sendiri, tak mau ikut-ikutan. Indonesia ini maunya begitu, filosofinya filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi prosesnya udah Australia diambil, Finlandia diambil, Amerika diambil. Nah, ini semuanya itu Jean Piaget itu dari mana? Dia kelahiran Swiss, ya gitu. Kemudian ada Jacques Rousseau, dia orang mana? Perancis. Ambil. Saya pernah baca buku satu, judulnya itu Kapitas Reka, tulisannya Profesor Dr. Muhammad Surya. Di sana itu Bapak Ibu digambarkan bahwa ada kan sempat saya katakan berkali-kali, ada 3 aliran. Pertama itu dari Rousseau itu, Jean-Jacques Rousseau itu, anak ini kalau sudah dilahirkan bakatnya bisa melukis, bisa nari, ya sudah pasti bisa nari, nggak usah diajarkan dia. Itu maunya. Tapi John Locke nggak begitu. Perlu ada lingkungan yang mengaruhi. Itu ya. Nah, daripada itu kawan, John Rousseau itu punya 5 anak, dia konsekuen dengan teorinya. 5-5-nya nggak disekolahkan, seperti jompo. Biar aja anak saya nggak usah disekolahkan. Kalau mau pintar ya pintar dan gitu. Nah, tapi kalau John Locke enggak. Nah, muncullah William Stern gabung. Jadi kita di sekarang ini pakai teorinya William Stern. Di sekolah Bapak Ibu membelajarkan, lingkungannya diciptakan, tapi sekaligus perhatikan bakat minat dia. Kalau Anda itu nggak bisa matematik, jangan dipaksa bisa matematik. Kalau saya begitu. Nilainya, Pak ulangannya dapat 0 Pak, dapat 2. Terus gitu, gimana Pak nilainya? Apa saya terus 8 Pak? Kurikulumnya minta 8 Pak. Kakak, makanya kebijakan yang muncul di situ. Kan gitu kan? Tapi kalau dia paksa harus bisa matematik, fisikanya nggak bisa, dipaksa fisika, kimia nggak bisa, dipaksa, stres ya. Akhirnya nggak sekolah, gurunya disantet. Kalau guru mungkin nggak terberapa Bapak, dosen itu. Memang nggak belak-belakan ya, tapi sepertinya ada terjadi. Ya, mahasiswa dipersulit oleh dosen itu, santet bicara. Selesai sudah. Is dead. Betul, sampai terjadi begitu. Ya, cita ditolak, dukun dan begitu. Ya, kita terbagi positivistik. Nah terakhir, yang terakhir. Bapak Ibu kan yang konstruktivistik ini, ya tadi ya yang Jean Piaget itu ikut. Jerome Bruner, ya, Jerome Bruner masuk politik, tapi yang terkenal itu adalah Lev Vygotsky, ya, itu tanya dengan CPD. Bapak Ibu pernah nggak? Mungkin nggak tahu teorinya ya, tapi terjadi ya. Dia guru bahasa Indonesia. Anak ini suruh membuat puisi. Ketika dia mau puisi, kacau dia. Terus sama gurunya dikati, begini.
alasannya? Ingat ya, biar mengonstruk dia, jangan langsung diberitahu ini loh gini, jangan Bapak. Dia alasannya apa? Mengapa untuk segitu? Dia akan memberikan alasan-alasan. Terus Bapak Ibu nanti menanyakan, tahu nggak yang benar itu bagaimana aturannya? Belum tahu. Bapak Ibu kemudian memberikan bantuan kepada dia, gitu kan? Bantuan itu hanya sekedar bagaimana dia bisa menyelesaikan dengan oleh dirinya sendiri. Itulah namanya scaffolding. Nah, Bapak Ibu harus punya keterampilan scaffolding itu. Jadi kalau guru matematika yang hitung-hitungan itu jangan langsung diselesaikan. Terakhir 2 menit. Bukan begitu. Diberi aja, tahu apa rumusnya, apa awalnya seperti ini. Dia langsung menyelesaikan sendiri. Itu scaffolding. Nah, di konstruktivistik itu yang diminta ya, supaya mereka bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Guru BK harus paham yang namanya coaching, gitu ya. Guru BK ada sih ya, coaching, kemudian mentoring, apa lagi? Konseling sudah bidangnya memang. Maksudnya ya, tapi bukan dari guru BK aja Bapak Ibu, semua Bapak Ibu guru paham di situ. Ya, jadi kapan dia memberikan bantuan sebagai problem solver ya dan seterusnya. Saya masih ingat ya ketika saya melakukan problem itu. Ada yang bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Problem solver itu apa Bapak Ibu? Pemecahan gampangnya masalah. Tapi ketika saya tanya problem posing, bukan pusing. Problem pusing kan? Apa? Posing. Ini Bu Novi itu tadi malam itu sebenarnya mempraktekkan itu. Nah Pak Toyib, sopo sih gak takon, hanya dipaksa, pusat tadi, mana dipaksa tanya itu. Nah dulu, berarti dia langsung, Pak ketika dipaksa bertanya, ini kan jalan, gitu kan? Ketika ini jalan belum ketemu, ngomong keluar. Saya belum siap gitu. Tapi ketika ngomong belum siap, itu jalan ini dalam otaknya, hanya keluar lagi. Keterampilan menyusun, membuat pertanyaan, itulah problem posing. Itu yang Bapak Ibu perlu tingkatkan. Bapak Ibu, kalau ngajar jangan hanya sekedar ditanya Bapak Ibu. Ayo siapa yang tanya? Begitu banyak tanya, jangan menganggap anak itu nggak tahu, jangan. Apalagi tanya terus mulai tadi. Wah, Ibu tahu begitu. Ayo tambah mengkerut, dia nggak tanya. Jadi keterampilan bertanya itu luar biasa. Nah itu yang perlu proses. Silakan nanti kalau jangan-jangan pikirannya memang bagus. Ya. Tapi jangan seperti ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nurul. Saya ingin kita Pak Toyib itu ya. Oke. Mungkin ini akan saya tutup Bapak Ibu. Jam 9 berapa Pak? 15 ya? Karena memang harus itu. Saya sebenarnya ingin banyak bicara tentang masalah ini. Nah, saya minta tolong satu orang yang bisa nyanyi. Coba sih. Ayo loh. Lagunya itu ada Bapak. Jadi gini, lagu ini sebenarnya familiar ya. Ini oleh-oleh saya dari Purnama ini juga. 2 minggu yang lalu, Senin ya, Senin kemarin, Senin yang lalu. Tapi ini boleh bahasanya apa? Di aransemen, bukan aransemen ya. Liriknya itu sudah dirubah oleh teman pengawas ya. Ini dikhususkan katanya untuk teman-teman yang belum move on kurikulum lama. Kurikulum lama 2013 belum move on. Kurikulum lama satu di antara pencetusnya itu adalah Bapak Nuh. Dan Bapak Nuh itu sudah mendesain, ini pernyataan beliau ya, mendesain kurikulum 13 itu sampai 2045. Bukan main-main loh. Jadi memang satu tadi sudah didesain seperti itu. 1945, 2045 itu sudah didesain. Kurikulumnya 2013. Kenyataannya ganti. Nah, akhirnya Pak Nuh
belum move on juga. Oke, siapa yang mau bantu saya nyanyi? Lagunya lagu tentang nah gini. Ini lagu kehilangan dari Firman. Oh, Febri Pak, Febri. Tapi belum spesialis. belum. Ayo tunjukkan. yang nyanyi nanti. Febri. Ini Pak. Aduh, saya ini. Harusnya diikuti yang lain ya. Ini ada musiknya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jalan musiknya. Mas. Firman itu kan Firman. Ku coba ikat tabir ini, ku rindu lembaran baru, terpisahkan oleh ruang dan waktu, memisahkan ku meninggalkanmu. Ku merasakan kehilangan, bukanlah salahku yang menganggapmu hanya biasa saja. Saja kurikulum baru kan datang padamu, merdeka menyambutnya, bahwa akhirnya telah merasuk hatiku sejenak. Ku tak bisa terima kasih. Oh guru, bersama saja, semangat doa kekuatanmu. Jangan lupa magicnya.
kita bisa. Jangan semua ngomong. Tanpa guru sia-sia. Seandainya aku bisa mengulang kembali kurikulum lama, sejujurnya ku tak bisa mengangkat tanpa kurikulum. Aku gila, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu kembali. Semoga jodoh ya Mas. Jadi jadi apapun kurikulumnya, sekolah tetap harus ada, belajar harus terus jalan, mengajar tetap semangat dan ikhlas. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada tanya jawab? Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Haji Jasuri. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Mojokerto, Bapak Sutoyo SPD MPD, Bapak Ibu Komite SMA Negeri 1 Gondang, beserta teman-teman guru dan staf tata usaha serta pembantu pelaksana SMA Negeri 1 Gondang yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan acara. Meskipun saya memahami sepenuhnya banyak teman-teman yang agak 3L, lemah, letih, lesu, itu kelihatan. Tapi alhamdulillah setelah kopi break ini kelihatan sudah cerah, dan kita berharap materi yang terakhir pada pagi hari ini membawa manfaat yang lebih kepada kita semua. Bukan amin saja, yang lain juga. Ya, bukan Pak Hari ya, Pak Semprot ya, Pak Toyib ya. Jadi bukan amin saja, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan 2 materi sebelumnya. Tadi malam dari Bu Novi, kemudian pagi tadi dari Abah Jazuli, dan berikutnya ini tidak banyak yang harus saya sampaikan karena panjenengan sudah tahu semua bahwasannya beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang. Tidak saya sebut PLT, semoga suatu saat jadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, mau mengakui atau tidak bahwasannya setelah kepemimpinan beliau beberapa bulan ini, belum 2 bulan, kita sudah mulai ada tsunami prestasi. Tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Gondang. Oh, ayo. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya sudah dikode oleh Bapak Kepala Sekolah, saya nggak boleh banyak-banyak ngomong. Panjenengan sudah tahu beliau melalang buana dari sekolah ke sekolah, dari kampus ke kampus, dari hotel ke hotel. Buku sudah banyak diciptakan, karya ilmiah lengkap pun jenengan nikmati piyambak, cek diatur-atur kali Pak Toyo.
Bapak Sutoyo pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang penanaman karakter hebat. Jadi hanya 5 huruf tapi mempunyai makna yang luar biasa. Kita berharap nanti dari hal yang sederhana menjadi istimewa, terutamanya untuk anak didik kita. Demikian Bapak Sutoyo, dilanjut kalian beliaunya, semoga kita bisa lebih ekspresif lagi dengan gaya beliau bernyanyi, nanti pasti ada, saya yakin gitu ya. Kita nikmati bersama-sama. Selamat menikmati. Tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak Jazuli yang kami hormati, hamba ibu, ketua dan anggota komite yang kami banggakan, wabil khusus teman-teman saya, saudara-saudara saya, bapak ibu guru dan pegawai SMA Gondang yang hebat ini. Marilah di pagi hari ini kita nanti ucapkan syukur kepada Maha Esa yang mana bisa hadir dan melanjutkan perjalanan kita ikhtiar untuk menciptakan sesuatu hebat yang luar biasa. Tadi saya curiga, Pak Munir gaya, aduh nek sing diprologikan setengah rata kayak jaya. Tapi ngomong kayak lima, biasa gak ini. Jadi roh wong, sopo sing di pengantari ngerti kan ini. Ini Bapak Ibu, tadi materi-materi yang saya adalah penanaman bagaimana sebuah hebat yang harmoni, empati bersama bekerjasama, akuntabilitas dan transparansi. Itu dibutuhkan suatu hal yang luar biasa. Tadi Pak Munir sudah katakan beberapa minggu ini di Gondang sudah panen prestasi. Itu sudah berkat doa kita semuanya. Nanti kita ya mau dinyanyikan bareng-bareng. Mau Mas? Tapi kali nyakar dia. Kali nyakar aku boleh. Kali apa? Kejaman berjuang Gunung Desa Jatirejo
Itu terus itu. Jadi saya hafal, Pak. Bapak Ibu semuanya kami hormati, di situ ada ya, syukur bisanya apa? Gunung desa dadi rejo direwangi loro apa? Buat istri loro apa? Daya karo. Kan bener. Loro itu kan nekes lho, loro itu tirakat. Apa sing kepengin mulya, sapa sing tirakat, Pak? Tanpa tirakat, insya Allah pertolongan akan sulit didapat. Tirakat, Pak. Jadi kepala sekolah ditirakati, Pak, ngono, Pak. Jadi bapaknya anak ditirakati, Pak. Jero, Pak, ini. Maknanya dalam sekali. Kalau ingin kemuliaan makhluk yang datang, kita haruslah mendekat pada Allah SWT. Caranya mungkin poso Senin Kamis, tahajud, hajat, Abi Daud. Tirakat yang sederhana adalah nyambut gawe sing temen gak nyelaturan sama dengan tirakat. Tepuk tangan. Untuk orang ini ada panjang ini. Tadi kebetulan ini, kalau berarti besok tirakat, Pak. Ini sudah saya kaji, Pak. Saya pas sekolah 17 tahun di negeri dan swasta. Saya pantau, saya lihat bola saya sendiri, dulunya buta sendiri. Oh, nyambut gaya ini, dadi ini. Nyambut gaya ini, dadi ini. Hidup ini tanam. Siapa yang baik pasti menuai kebaikan. Siapa yang tidak baik menuai tidak kebaikan. Makanya pesan dari almarhum ayah tiri saya, kalau ngomong yo dadi wong dadi kepala sekolah sing sabar, sing jowo mbek anak buah. Ojo nyengit-nyengit, ojo keren-keren, ojo gampang pindah wong. Kecuali nek wong iku mutasi jalur utawa promosi. Ojo gampang-gampang nyumpet sama pangan wong. Biar anak turun sampai anak turunku gak diganggu wong. Ini Pak, tirakat. Makanya saya berusaha jadi orang wirai, Pak. Wirai itu doi sing barang-barang sing karo Pak. Duit kita harus sterilkan. Yang kita makan, yang kita minum juga harus kita sterilkan. Saya tidak bergeming dengan orang. Ayo nak mana duit SPG lu aku 35 juta di bawah Pak Toy kan terus setengah. Yang lain tidak nanti tunggang rek mana.
Wis kelasnya gak kelas aku kudu duwe Pajero, kudu duwe Fortuner, Pak. Kelasnya saya harus bisa apa untuk di sekolah kita. Makanya kalau saya daerah, warga saya daerah, di mana saya di kepala sekolah, insya Allah kemudahan di dalam berkarya, kemudahan dalam berprestasi, Allah akan menolongnya. Saya dengan butuhnya kalau tahajud balapan, saya di ruang tamu, butuhnya di kamar. Kenapa? Nyekel sekolah gede, Pak. Mas gak gede, itu sekolah. Itu juga butuh tirakat. Sembarangan ditirakat itu enggak itu beda, Pak. Anak gak diurak, didelok kok, terus iya ya. Sebenarnya kan dia gak ditirakati murid itu gak tau disowok hubungannya diulang. Anok. Ya tak kan? Kita berapa kali mendoakan murid-murid kita dalam sehari semalam. Ini pengalaman saya, Pak. Makanya saya dimana jadi kepala sekolah, anak-anak kita ajak ke musola atau masjid untuk kita arahkan pada jalur-jalur lain. Allah gak mesti, gak mungkin, gak masuk akal kok. Tapi kalau sudah kena kita Allah tidak ada banyak itu, gak ada lama manusia. Allah menghendaki, gak ada yang lain. Kan gitu kan? Senajan kaya ngopo menungso, mukti sore kelanjong. Kok bikin gini. Gusti kan paringiti, kan mesti Gusti Allah yang itu tadi ada banyak kan? Itu sadar ini ngapain? Bikin anggota SMA 4 Sidoarjo, Hidayat Pak Pacet, saya juara Pak, sekolah Sakjatim se-Indonesia. Yang satu kepala dinas pendidikan di Ponorogo, yang nomor 3 di Madiun. Aku dijari, bisa aku berlatih tidak, dan Sidoarjo. Fik, Om Pacet, pakai aku karena kali Pacet ada di Sidoarjo. Isboy Sidoarjo. Saya ngomong 90% saya di Sidoarjo, 5% orang itu Mojokerto. Di Danya ini Mojokerto gandol Toyo Pak Sartono, Pak Boyasin ada tidak ngomong ini, pasti saya masih di Mojokerto. Bayangan saat itu saya ada di SMA Puri, jalan Kepcabin itu jadi di Puri. Ternyata ditari, taruh Bu Eti, Pak Toyo, Surabaya ya, aja Sidoarjo, buatan Bu, Sidoarjo Mangun, ya maksudnya Sidoarjo ae, Surabaya, SMA Mangun itu Pak tak jajan buat SMA 5, Bu Bicik kata pensiun. Aku gak gergis Bang, apa gara-gara lengan kali, gara-gara SMA Kedirian, kan lornya kali, sama itu masalah. Ya gak gergis Pak, ini temen, gak temen ini, jelas apa do, cari bebuci, jadinya kepikiran SMA Suko, tentu, ini SMA Puri, Ahmad Yola lagi. Ya mana itu SMA Suko, lagu kan terserah pancingan, baiknya mulai, cara pancingan mulai. Terus tidak di SMA Suko, gak SMA Waduh, mungkin bahasanya apa itu? Di SMA Suko, terus orang suka terus. Akhirnya alhamdulillah jaluk panter 3 Fortuner. Kita mengalir makanya bener Pak. Makanya saya mengharapkan pada saudara-saudara saya yang ada di SMA Dua ini, baik guru dan pegawai, sing ikhlas tak berkahi. Ojo kadek mikir, aku gak oleh biru. Kok jadi jangan Pak, kasihan anak turun kita. Kasihan anak turun kita. Rezeki yang kita bawa pulang kita pastikan bahwa itu adalah hak dan kewajiban sudah imbau. Tidak sekarang. Saya di SMA Pacet di Gerian, di Ngoro dengan Pak Budi. Ini desti saya di Ngoro. Pak Budi, desti saya. Ya, di Pacet, di Trawas, di Suko. Ini goro-goro. Ini orang ada masalah, murid itu. Tadi ini mesti caranya begini, orang tua ini orang betul. Kali itu Pak. Akhirnya pegang. Ya apa? Ya Pak. Ya apa? Itu. Apa yang dikerjakan orang tua pasti beri pada anak turunnya. Mana? Ayo. Mulai untuk anak-anak kita, anak didik kita. Anak-anak didik kita adalah mengharapkan kehadiran kita. Anak didik kita adalah mengharapkan belas kasihan kita dengan diri yang terbaik. Iya Pak.
jenengan untuk anak-anak saya nggak sayang kalau memang harus dia semangat. Tapi kalau tidak, saya keberatan. Saya nggak meletus ke kepala saudara. Ya, ini Bapak Ibu yang bisa sampaikan ditirakati, Pak. Sing wis yo wis, ngomong sing wis yo wis. Mulai saat ini, ayo ke depan. Harmoni, harmoni, rukun kabeh, kompak kabeh, guyub kabeh. Gak usah delok masa lalu yang berlebihan. Sepion ciri aja. Nek sepion gede gak sama lagu yang berhasil. Iya. Jangan terlalu masa lalu biar masa lalu. Ojo adik tinggal yang lalu dia terlalu. Masa depan adalah harapan kita semuanya. Sanggup? Lo gak gelem? Sanggup? Sanggup. Separuh. Kompak? Tak kaki lo. Sanggup. Tak kaki. Lo sampai di pensiun. Sanggup. Doain Pak, doain. Dari Godang ini duitnya hampir sama dengan untuk sakit Pak. Iya. Jenengan kompak, goyang rukun, arahnya gampang kan kita. Usah nanti dolek saling kontrol, usah nanti dolek kontrol, tak usah. Kalau SK ada duit tidak dari SK ini, katakan Pak, Pak ini ke Godang suruh dolek saling kontrol. Kalau no, minta no arek. Yang pertama, goyang rukun kompak. Ini perbedaan saya. Jangan dulu kok. Goyang rukun kompak. Yang kedua, ide gagasan untuk kemajuan SMA Godang. Sanggup? Sanggup. Tambahin banget untuk empati kalau saya bicara Ibu Novi. Untuk saudara sama. Saya Pak, kalau punya saya kalau buat kata Pak, saya tidak marah Pak. Tidak marah Pak. Sakno bejo, politik kok koyo ngono. Sakno bejo gak ini. Kudu dulu kok. Mau kena seperti dulu urip Pak. Gak mau menyalahkan orang, gak mau boleh salemo. Apa hidup? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang dihidupkan? Mengapa dihidupkan? Kapan dan di mana dihidupkan? Kemudian bagaimana hidup dijalankan? Apa tujuan hidup? Si terakhir kemudian kemana setelah hidup? Mati. Jadi bahwa amal soleh, ilmu manfaat jenenge nek soleh. Tolong Pak, anjing dulu urip Pak. Ojo nafsu Pak. Saya kalau punya teman atau anak buah saya kalau dekat Pak, saya tidak marah. Kasihan Pak. Kita doakan dalam saat selesai. Ya Allah, teman-teman saya di Godang syukur ya Allah. Berikanlah kemajuan. Di masa Covid itu ya Allah, suko, pacet, teramas, aman, kabeh, kancing kabeh. Dunia ini Pak. Dulu tepat bukan ya seperti itu kan. Ya, empati nih, empati sakno ngene. Ojo budi masalahnya. Masa kepala sekolah gak sak kursi guru. Ono masih tahu. Ini itu coba Pak. Punya cara kan kita tak tahu. Jangan terlalu diakal. Jangan terlalu dilogika. Di komputer Pak, ada aplikasi. HP hilang, yang pacaran ketemu aplikasi tak ketemu. Dia suka balik. Bila November ketemu balik Februari November tanggal selalu hilang lalu mau balik saya tahu sini 5 Februari balik. Saya punya musuh HP kudu jalan konter tak maju saya konter tepalan baru-baru tuh kira tak sini ibarat kemana ibarat apa nanti itu karena ada paling mana saya dulu kena di mata ini. Halo, betul saja. Tapi itu kan betul macam mati. B-nya bersama, ya bersama kita bisakah kita bersama-sama? Itu butuh apa? Satu hati, Pak. Satu hati, Pak. Gak oleh mureh-mureh. Aku paling pinter. Aku paling jos, wong pinter, wong hebat itu sing anak-anak wong liya Pak. Butuh awak dhewe Pak. Saya masuk ini gak ngerti itu boten kok. Masa kumpul Pak Bang biasa ya, kalau di sekolah kumpul satpam dulu, pokoknya aku gak apa-apa, gak ilang ganteng dua.
isi. Di Sudan tak begitu. Giri si jalan kontak kita ke giri, bodoh sih sudah. Sak pinter-pinter kok jalan lebih tenang. Sak hebat-hebat kok jalan sih mana Pak? Ya, itu bekerja sama. Ayo, kita anak-anak kota. Ini adalah ladang amal soleh kita untuk mengeksekusikan keluarga kita. Jadi siapa? Selama kita masih aktif Pak, kalau pensiun Pak, karena itu nih Pak, ya Pak, ini over begini. Yakin kok sih dulu, kok yang harga kuning. Ya, bekerja sama. Ini oleh nggak tepat, jadi pas bareng. Kalau saya dibully, kalau saya dilelahkan, kok dibatasi ganti. Bisa-bisa, Allah pasti berikan jalan yang terbaik. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan semua hal. Harus jelas, ada dasar hukumnya. Kalau dengan saya jangan berpikir dulu itu Pak, dulu jangan. Yes, aku begini. Kalau dengan saya caranya harus ada aturan dan dasar hukum. Masih pakai kamu bilang dulu ya. Aku paling gak seneng. Kalau kamu dulu baik, mengapa tidak? Kalau tidak, ya yuk komunikasi, konsultasi. Pak, gini. Ya kok banyak kok Mas, gini. Apa dasarnya ini? Susun apa? Ada itu saya? Ya. Karena Pak, kepala sekolah itu visinya jauh lebih Pak. Untuk apa? Untuk ketenangan sekolah. Untuk apa? Untuk kekompakan. Untuk apa? Untuk kemajuan sekolah. Iya. Itu seluruh masalah. Kata-kata sambil roh kan tergantung. Yang berikutnya adalah transparansi Pak. Baik informasi, kegiatan, apapun juga kita berikan. Kok banyak kalau saya transparansi Pak, saya nggak mengerti duit. Apalagi dua uang negara Pak, saya sangat menjauhi hal itu karena apa? Sangat berisiko. Banyak contoh ya. Rezeki saya ingin bulan ini adalah rezeki yang halal barokah. Alhamdulillah anak saya yang satu di Samburi, SD Gubernur, waktu saya sampai mantu guru diangkat, sampai mantu SD Pilkada Mudun bisa. Si nomor 2 beliau ya sama Pak Dewi Pak, murid itu ngomong macet. Sekarang sudah alhamdulillah di SMP 1 Guru Dewi, aku bisa. Kos-kosannya laris, masih sampai 10 kamar. Kos-kosannya tak gali kosan kan Pak, butuh aja bener-bener 300 dibayar dan naik. Robi bilang saya, anak saya yang ngurusin, Pak, diulang ibu, balik dong. Ada dibayar, balik dong. Wah, kos guru bilang duit, kasihan mereka. Makanya jangan sekali-kali gitu. Aku tuh oleh biru, rezeki tidak ada di sini, di lain tempat. Walaupun saya kerja makro, saya masuk, berumit, presentasi. Aja sepertinya, kita itu kalau jalur kita apa? Permasalahan juga jalan keluar. Kalau kayak rezeki yang tidak saya agak. Anak itu duit toh, ya benar kan, kamu suka ya? Anak dulu dapat juara untuk orang-orang kasih makan. Oh jangan kamu kasih makan. Kata dia, halo, MBA aja, keren-keren loh ya, aja gede-gede loh. Saya paling gak seneng juga orang mudik taman. Pak Juan Budi lah, ketua alumni Sosuko, itu suka. Di pada si Elik, oh mas, tiga Pak Yakob di Cipapat di Siganya. Untuk itu ini, misalnya mas bapak boleh bawa sektor, jadi tapi apa ya? Guru ojo kayak biji elek Pak. Saya itu paling gak suka fisika. Bojoku guru fisika, oleh kuliah. Gak suka saya, soalnya guru kawan. Biasanya kan ya, akhirnya kalian agaknya IPS, saya tidak IPS. Jadi dipaksa sudah dipaksa. Ya, kalau itu nanggung A1, atau A2, atau A3. A3 benar anak bodoh Pak. Ini gaji apa? Itu dari tiap. Terjawab dua-duanya. Saya ingin seperti ini karena kita tata negara Pak saya. Yang jawabannya Pak Sunari terjawab. Istri saya guru fisika, tapi sabar gak jawab. Tawarannya sampai ke guru fisika apa? Guru apa bingkai? Sabar udah ada ini. Ya, ini akan kembali pada diri kita masing-masing. Halo, ya dah. Kita harus Pak menuju pada smart grade, harus wajib hukumnya. Orang PLT ini Pak sampai
kudu aktif masuk. Iku tak sih tak jawab. Sing wis biyen Pak, tak wis biyen. Dene sing pancet ya sampun itu kurang kan ngono. Sing wis biyen. Ya. Oke, jadi kau wompak mulai sregep daerah Jawa gak pola-pola anu siap. Berkumpul bersama yang jadi. Karena apa? Untuk sampai kepala sekolah kedosan gara-gara kejar guru ini. Tak dikatakan. Untuk sampai tadi bingung dengan apa yang guru kayak perang dan apa yang ini banjir teman tak lemen tak boleh help me betul ya. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, makanya ini workshop peningkatan kinerja guru dan karyawan. Endingnya di sini tadi. Emang itu bijinya mesti nyerek. Ojo ngomong bapak suka wis baik dulu kan. Literasi 100, numerasi sama bolu. Hari guru sih ngomong sih telu, bolu-bolu no. Makanya terbaik saat kamu tambah cerita. Itu bisa Pak. Jadi kan isap dulu. Ulangi sergap. Esok jam 4.5 juga bareng-bareng. Mulai gak lirmo, izin baru balik. Harganya catatan dimulai. Soalnya diisi Pak, dalam pendidikan gitu ya. Diisi, biar guru jadi guru bahasa Indonesia kan jadi. Ada di kota lagi, banyak itu. Jadi terus pun barang guru survei karakter, kena yang jodohkan lalu. Lu, yo. Bahasa Indonesia, tapi mulai kembang pilih dong, bukan pilih dong. Itu bahasa Indonesia kan biasa gitu. Begitu beliaunya sempurna, terbaik. Kelemahannya di situ aja. Jadi kan kita bisa digunakan. Isok saya loh, tinggi. Lubuk ini sudah berdatangan prestasi anak-anak dan kita semua. Ayo jangan lomba, kita lomba. Disuka sekali lomba baru guru 42. Dari 8 Pak, separuh ya, sang kepala sekolah. Ayo jadi ayo kali ini kita lomba loh. Ya, malah tuh baru apa? Kayak ikan dalam pasar ya. Ini ngomong tuh dulu. Ini kita jawab. Lihat lama dalam kolam itu dalam ini ketok terbatas. Dalam pasar ada pintit, ada banteng, ada. Nyanyian kan gitu ya. Ini Bapak Ibu aja. Kalau memang kita sepakat untuk ini, bukan kita sendiri ya. Kalau diri kompak, rukun, jobek, sopoai, ada semangat balikin anak turun itu Pak. Jos. Ada awak cerita, Pak Kini oleh itu Pak. Aduh. Jadi saya ini, jangan deh ya. Ayo wis. Iki peningkatan kinerja. Sing biasa gak tertib, ayo sing tertib. Sing biasa izin, ayo gak izin. Sing biasa gak pulang, ya ayo pulang. Sing biasa kuliah, pas sama jami, ya coba boleh lah jami. Karena jami, boleh duduk balik mana? Ini kan peningkatan kinerja. Berkaitan dengan tadi rapor pendidikan. Tirakan sederhana itu kerjanya tertib temenan. Udah, aku tak jauh daki-daki kok. Dia dulu loh. Tekoni tertib awal, waktu kelasnya tertib, waktu di kelas tertib, mulinya tertib, gaya perangkat atau gaya RPP atau gaya modul, ada itu kayak agenda yang diulang proses, proses tugas, harian dalam semester, guys, ada ini. Ya begitu. Cakep. Jadi itu Bu. Tapi kalau itu kan gak kasar-kasar. Beda. Bahkan semuanya harus ada gini. Dari ngomong sekat rumah di rumah. Kan itu ngomong. Tekone kudu sing esuk. Metu kelasnya tertib. Metu kelasnya tertib. Yo gawe perangkat. Yo gawe modul. Anak yo diulangi. Anak yo dijak lomba. Ada yang coba ini tiga biji sing api pasti Pak. Ojo dengar tak diulang.
jawab kok. Dia panggil Anwar, dong tanya apa ya? Mungkin jenengan gak bertang di tahun begini, ya, ya kan? Ya kan jawab. Malu aku malu pada semua merah biasa terus. Itu kan bagus. Tak terima, enggak Pak. Ya wis ya apa. Ya, itu Bapak Ibu, yang bisa sampaikan intinya adalah kita harus harmonis semuanya, harus berbagi semuanya, bekerja sama semuanya, akuntabilitas dan transparansi. Ya, itu yang perlu saya minta tolong pada panjenengan semuanya. Jangan diri saya, Pak, saya itu kan double. Supaya terus itu, aku supervisor dalam KKP apa dan dalam KKP kan yang KKP itu. Aku ini kok bisa terus ya? Apa? Ada apa ya? Sudah ya? Mudah-mudahan nanti setelah ini kita lebih kompak semuanya, lebih disiplin, lebih bergairah. Utamanya anak dari kita punya target. Anak dari SMA Gondang dengan Tuhannya makin dekat, perilakunya makin baik, ilmunya makin mantap, punya keterampilan, banyak prestasinya, banyak diterima di PTN dan kedinasan. Ada sedikit pantun, mangan bedak memilih serbat, SMA Gondang pasti hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Sutoyo. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang multi talenta, penyanyi MC Ustadz kepala sekolah Jadi saya tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan Pak Toyo, takut salah. Pokoknya yang penting kompak biar boten kualat. Saya hanya sering sampaikan ke Pak Toyo bahwasanya beliau ini kepala sekolah yang mudah dikopi tapi sulit dipaste. Seperti itu saja. Pak Toyo, sekali lagi terima kasih atas nama teman-teman. Kami sudah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu 2 hari di Batu Malang. Pak Toyo tidak ngomong paling ngambek, saya juga bisa ngambek Pak Toyo. Jika terima kasih sudah direk. Nonton Pak Toyo semangat. Terima kasih Pak Toyo sudah diberi kesempatan kepada kami semua, dan semoga kami juga semakin kompak dan bekerja sama. Dalam keseharian kita dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan kami juga nanti ditingkatkan kesejahteraannya entah dalam bentuk apapun, yang penting kita bisa bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih hujanannya Bapak Toyo, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.